Praktikum IPA, Gerakan pada Tumbuhan. Dan Simbiosis oleh kelompok 1 Dame Ulina Siburian, Dewi Sartika Harahap, semester 7A Akpem, Universitas Terbuka, UPJ UT Medan. Gerak pada tumbuhan. Seismonasti. Seismonasti adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh getaran atau goncangan dan setuhan. Ketika daun putri malu disentuh atau digoncang, daunnya akan menutup secara otomatis sebagai respons terhadap getaran tersebut. Sentuhan halus. Sentuhan halus pada daun tanaman putri malu akan membuat daun-daun putri malu menutup satu persatu secara perlahan. Sentuhan sedang pada daun putri malu dapat membuat daun putri malu menutup lebih cepat dibandingkan dengan sentuhan halus. Sentuhan kuat. Sentuhan kuat pada batang putri malu dapat membuat batang tanaman putri malu menunduk dan daun-daun putri malu akan menutup dengan cepat. Niktinasti. Niktinasti adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan intensitas cahaya, seperti perubahan dari siang ke malam atau sebaliknya. Pada tanaman putri malu, Mimosa pudica, niktinasti menyebabkan daunnya menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari. Untuk membuktikannya, pada tanaman putri malu yang segar sisi sebelah kiri akan ditutup menggunakan kardus, dan sisi di sebelah kanan akan dibiarkan tetap mendapatkan cahaya matahari. Dan dibiarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, kardus diangkat. Dan terlihat perubahan pada tanaman putri malu yang ditutupi oleh kardus. Terlihat perbedaan pada tanaman putri malu. Sisi sebelah kanan tanaman putri mau terlihat segar karena mendapatkan cahaya matahari dan dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Sedangkan sisi sebelah kiri tanaman putri malu yang ditutupi kardus terlihat layu dan seluruh daunnya menutup. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya cahaya matahari yang diterima oleh tanaman putri malu sehingga tanaman putri malu tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Geotropisme negatif. Geotropisme negatif adalah respons tumbuhan yang tumbuh menjauhi pusat gravitasi bumi, yaitu ke arah atas. Contohnya pada tanaman kacang hijau dalam pot. Tanaman kacang hijau pada saat pertama kali pot ditidurkan, tanaman tumbuh lurus ke arah samping. Namun setelah 1 minggu akan terlihat perubahan. Perlahan-lahan batang tanaman akan tumbuh melengkung ke atas menjauhi tanah melawan gaya gravitasi bumi. Dan tanaman tumbuh lurus ke atas sama seperti tanaman pada pot yang masih berdiri. Simbiosis. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 organisme yang berbeda jenis, di mana kedua organisme tersebut saling menguntungkan dan mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Kupu-kupu dan bunga. Hubungan simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Ketika kupu-kupu menghisap nektar, serbuk sari bunga menempel pada tubuh kupu-kupu dan kemudian dipindahkan ke bunga lain, sehingga membantu proses penyerbukan. Kumbang dan bunga. Hubungan simbiosis mutualisme antara kumbang dan bunga adalah bahwa kumbang mendapatkan makanan, nektar atau polen, dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kumbang. Kumbang membantu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain, sehingga membantu proses penyerbukan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara 2 organisme yang berbeda jenis, di mana satu organisme mendapatkan manfaat, sedangkan organisme lain tidak terpengaruh, tidak mendapatkan manfaat maupun kerugian. Antara paku-pakuan dan pohon kelapa sawit adalah contoh simbiosis komensalisme, di mana paku-pakuan mendapatkan manfaat dari pohon kelapa sawit sebagai tempat tumbuh dan mendapatkan cahaya matahari, sedangkan pohon kelapa sawit tidak terpengaruh, tidak mendapatkan manfaat maupun kerugian. Paku-pakuan menggunakan pohon kelapa sawit sebagai inangnya, tanpa merusaknya. Semut dan pohon rambutan. Hubungan simbiosis komensalisme antara semut dan pohon rambutan adalah bahwa semut mendapatkan tempat tinggal dan makanan, seperti nektar atau getah, dari pohon rambutan, sedangkan pohon rambutan tidak terpengaruh, tidak mendapatkan manfaat maupun kerugian. Semut tinggal di pohon rambutan dan mendapatkan keuntungan, tanpa merusak pohon rambutan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara 2 organisme yang berbeda jenis, di mana satu organisme, parasit, mendapatkan manfaat dengan cara merugikan organisme lain atau inangnya.
Ulat daun dan pohon melati. Hubungan simbiosis parasitisme antara ulat daun dan pohon melati adalah bahwa ulat daun hidup di atas atau di dalam daun pohon melati dan memakan jaringan daun, sehingga merugikan pohon melati. Ulat daun mendapatkan makanan dan tempat tinggal, sedangkan pohon melati mengalami kerusakan pada daunnya dan dapat mengalami penurunan produksi bunga atau bahkan kematian. Nyamuk dan manusia. Hubungan simbiosis parasitisme antara nyamuk dan manusia adalah bahwa nyamuk hidup dengan cara menghisap darah manusia, sehingga merugikan manusia. Nyamuk mendapatkan manfaat berupa makanan, darah, dan tempat untuk berkembang biak, sedangkan manusia mengalami kerugian berupa kehilangan darah, gatal-gatal, dan risiko penularan penyakit seperti malaria dan demam berdarah.